Hal inilah yang membuat spekulasi Enrique ketakutan menghadapi Messi semakin besar. Andai saja Enrique protes sejak awal fase grup, kemungkinan besar FIFA akan merubah venue yang dianggap oleh dirinya sama sekali tidak layak. Namun karena protesnya telak, maka secara otomatis ini hanyalah alasan bagi Enrique, karena jika PSG kalah maka wasit atau bahkan lapangan yang disalahkan. Padahal I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. kritik pedas ini diberikan ke induk sepak bola dunia tersebut jelang PSG berhadapan dengan klub Lionel Messi, Inter Miami. Babak 16 besar Piala Dunia Klub 2025 akan menghadirkan duel PSG versus Inter Miami Minggu 29 Juni 2025 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pertemuan ini tercipta usai Les Parisiens lolos ke 16 besar sebagai juara grup B, sementara The Herons lolos ke babak tersebut dengan status runner-up grup A. Pertemuan ini pun menjadi perang bintang, mengingat banyaknya pemain top dari kedua kubu. Karena bertajuk perang bintang, pertandingan menarik akan tercipta saat kedua tim bertemu. Namun sebelum duel ini digelar, Luis Enrique selaku pelatih PSG melayangkan kritik pedas ke FIFA. Kritik pedas ini diberikannya terkait venue ajang 4 tahunan tersebut. Dikutip bola.sport.com dari Sport Mole, Luis Enrique meminta FIFA untuk memperhatikan lapangan yang jadi tempat pertandingan. Pelatih PSG itu menilai lapangan yang jadi venue Piala Dunia Klub 2025 jauh dari kata layak untuk menggelar laga. Bahkan ex-pelatih Barcelona itu menilai permukaan lapangan membuat pantulan bola layaknya loncatan kelinci. Saya harus menunjukkan bahwa kondisi lapangan dalam kompetisi ini berada di bawah standar yang dibutuhkan untuk bermain sepak bola, ucap Enrique. Lapangan di sini Amerika Serikat kualitasnya jauh lebih rendah daripada lapangan di Eropa. Bola melompat seperti kelinci, imbuhnya. Pelatih berusia 55 tahun itu meminta FIFA untuk bertanggung jawab atas venue pertandingan dan venue latihan. Apalagi lapangan yang buruk ini bisa membuat setiap tim tak bisa memainkan permainan terbaiknya. Karena tak bisa menampilkan permainan terbaik, duel PSG dan Inter Miami pun ditakutkan tak akan berjalan menarik bagi penonton. Di lapangan seperti ini di Piala Dunia Klub, kami tidak bisa bermain di level yang kami inginkan, pungkasnya. Sekedar informasi, FIFA menunjuk Amerika Serikat sebagai tuan rumah edisi pertama Piala Dunia Klub edisi tahun ini. Induk sepak bola dunia itu menunjuk negeri Paman Sam sebagai tuan rumah pada September 2024. Tercatat ada 12 venue yang ditunjuk untuk menggelar pertandingan-pertandingan di ajang tersebut. Dalam penyelenggaraannya, 32 tim peserta ajang ini tak hanya menghadapi masalah lapangan semata, akan tetapi alih-alih mendapatkan tanggapan yang besar atau permintaannya dituruti, justru pihak dari fans di Amerika sekaligus pihak dari penyelenggara cukup geram sekali. Mengingat bahwa PSG juga kerap berkompetisi di ranah level terendah ketika bermain khusus di laga-laga cup atau semi profesional saat uji coba. Namun untuk kali ini PSG justru lebih banyak protes, bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir venue PSG dianggap kurang bagus. Lantas apakah ini alasan PSG takut menghadapi Messi? Jawabannya adalah iya. Benar sekali jikalau PSG tampaknya mereka begitu sangat ketakutan sendiri saat bertanding menghadapi Inter Miami. Banyak sekali para penggemar yang menanggapi protes dari PSG ini sebagai tanda jikalau PSG takut melawan tim yang dipimpin oleh Messi di atas lapangan. Ada beberapa alasan kenapa kata-kata takut bisa disematkan bagi tim yang dipimpin oleh Enrique itu. Yang pertama adalah mereka takut Messi bermain lebih bagus karena kondisi lapangan. Hal ini ditenggarai jikalau Inter Miami sudah mengenal cuaca bahkan kondisi lapangan yang ada. Tak aneh jikalau para penggemar sampai dengan fans menganggap jikalau PSG akan ketakutan sekali menghadapi situasi yang ada. Strategi bawah yang kerap diterapkan oleh Enrique memang harus memiliki dukungan besar lewat venue yang bagus. Apalagi ketika mereka menghadapi Botafogo yang dimenangkan oleh Botafogo dengan skor 1-0 menjadi traumatis tersendiri.
Tak aneh jika pada akhirnya protes dilayangkan karena Enrique trauma strateginya tidak berjalan lancar saat menghadapi Messi. Pertanyaannya, kenapa baru protes sekarang? I hear destiny and it Iya, memang yang menjadi masalah itu adalah kenapa Enrique baru protes sekarang, bukan protes dari dulu-dulu. Padahal bisa saja Enrique protes dari awal sehingga FIFA bisa merubah venue. Namun jika berbicara di akhir di mana kesempatan itu sudah diatur, kemungkinan besar untuk pertandingan tidak bisa dipindahkan. lot of pain. Something Hal inilah yang membuat spekulasi Enrique ketakutan menghadapi Messi semakin besar. Andai saja Enrique protes sejak awal fase grup, kemungkinan besar FIFA akan merubah venue yang dianggap oleh dirinya sama sekali tidak layak. Namun karena protesnya telak, maka secara otomatis ini hanyalah alasan bagi Enrique, karena jika PSG kalah maka wasit atau bahkan lapangan yang disalahkan. Padahal sampai saat ini Messi banyak dirugikan pun diam dan bermain. way back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Nah, setelah Sobat Leo mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Leo soal berita Messi tersebut? Bagaimana tanggapan Sobat Leo tentang situasinya itu? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and where I'll go in life still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in